Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Mukarram Dr. Kiai Haji Salahuddin Hamid MA, Dr. Kiai Haji Abdul Wafi Muhaimin dari Ponpes Al Mustafawiyah Bogor. Kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan Waskita sekaligus Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat dan juga MPP ISMI Bapak Ahmad Gunawan. Kemudian tim advokat yang dari Korwil Banten ya itu hadir Muhammad Samsu SH serta dari salah satu anggota ISMI Banten Pak Kiai Ali Suudi. Kemudian juga hadir di tengah kita dari Ghazalian Institute Psikolog Islam, ini Ustadz Riki Firmansa MSI yang selalu menangani kasus-kasus santri ya. Kemudian juga hadir ini Ibu Ria Iflahah Zuhuriyah dari pengurus Aisyah Muhammadiyah Pusat. Kemudian ini yang sebentar lagi akan gabung psikolog Pak Imam Nartriyoso serta masih beberapa yang lain. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, yang seyogianya sudah berminat untuk hadir, tapi beliau masih di perjalanan menuju Lirboyo, jadi tidak bisa hadir. Baik, itu terima kasih atas kehadiran para kiai, para asatidz, dan kawan-kawan semuanya. Pada malam hari ini, sesuai dengan tema yang kita diskusikan, kita mungkin tidak banyak waktu, hanya mungkin sekitar 1 jam ke depan, ini mencoba untuk mendiskusikan karena menyambut dengan Hari Santri Nasional ya tanggal 22 Oktober kemarin, dan sebelum itu sudah ada riak-riak di masyarakat yang begitu menggelitik di telinga kita di kalangan santri, baik peristiwa runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo dan kemudian menjadi viral dengan berbagai macam komentar netizen tentang adanya persoalan itu, baik itu salah konstruksi ataupun juga ada beberapa motif lain yang disoroti. Dan kemudian muncul terakhir adalah framing yang begitu tidak mengenakan lah di kalangan santri dan para kiai. Nah, pasca ini kemudian responsif betul, eskalasi berjalan, pemerintah Prabowo merespon agenda-agenda ini dengan begitu bijak, dengan membentuk yang namanya Dirjen Direktur Jenderal Pondok Pesantren yang secara khusus nanti mungkin perlu mendapatkan masukan-masukan dari kita semuanya. Oleh karena itu, nih para kalangan aktivis pesantren, para kiai, para asatidz, apa saja sebenarnya yang diharapkan oleh pondok pesantren, keluhan apa saja, karena ini menjadi sebuah media suara kita langsung yang nanti akan dibaca, didengar oleh para pemangku kebijakan. Saya kira itu sebagai mukadimah kita, dan mengawali ini saya kira bijak sekali kalau saya mempersilahkan mungkin sekitar 2-3 menit Pak Ahmad Gunawan dulu sebagai prolog, lanjut nanti setelah itu kita akan diskusikan mengalir saja melalui beberapa kiai yang sudah hadir lebih awal, ya nanti kita akan persilahkan beberapa menit untuk berdiskusi. Saya kira monggo Pak Ahmad Gunawan 2-3 menit, persilakan, kami persilakan Pak. Baik Ustadz Madud. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kok malah didapuk untuk bicara prolog. Seharusnya ya Ustadz aja langsung, jadi untuk bisa menyingkat waktu, saya hanya berterima kasih aja kehadiran Bapak-Bapak semuanya di dalam forum diskusi yang hanya lewat Zoom ini. Insya Allah bisa bermanfaat bagi kita, keluarga kita, atau masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara. Jadi hanya itu, kami sebagai Ketua Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara, yang sekretarisnya kebetulan Ustadz Madud, yang kita bergabung dari kelompok-kelompok para aktivis, bukan mantan aktivis, sampai sekarang kita masih mendeklarasikan sebagai aktivis, sepanjang hayat masih di kadung badan, jadi kelompok-kelompok Cipayung, ya,
Ya, kebetulan saya dulu aktivis GMNI, Ustadz Wadud di HMI, ya kan, kita bergabung untuk kolaborasi, memberikan satu kontribusi yang paling baik untuk diri kita dulu, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara. Allahumma amin. Insya Allah semoga dari diskusi malam hari ini bisa memberikan yang terbaik bagi kita semua. Silakan lanjut Ustadz Wadud. Baik, terima kasih sebagai kata pembuka lah dari Ketua Yayasan. Selanjutnya kita buka diskusi yang tema kita adalah mengangkat tentang Hari Santri Nasional berkaitan dengan kemarin. Bentar ini ada yang masuk. Ya, monggo kami persilakan. Pertama adalah dari Dr. Abdul Wafid Muhaimin, ini selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Mustafiyah Bogor. Jadi beliau masih sangat muda belia, sudah luar biasa, pendidikannya sukses, dan saat ini memimpin Pondok Pesantren di Bogor, dan aktif betul di lingkungan Nahdliyin, ya, di Pondok Pesantren. Monggo pikiran-pikiran beliau sangat kita harapkan, bagaimana melihat fenomena ini, dan kemudian apa yang bisa diusulkan untuk pengembangan Pondok Pesantren ke depan. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Wadud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Izin urun rembuk, karena saya lahir dari pesantren sejak kecil, kemudian sekarang menjadi pimpinan pesantren, tentu punya hak suara untuk menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi di pesantren. Kami di pesantren tentu tidak merasa bahwa di pesantren mengajarkan feodalisme, tetapi yang kami ajarkan adalah tentang nilai-nilai Islami. Nah, ini kalau tidak dipahami dengan jernih, ini bisa disalahpahami oleh teman-teman yang mungkin ada sebagian yang belum pernah masuk ke pesantren, sehingga ada hal-hal yang kemudian cuplikan-cuplikan video yang di framing, sehingga seakan-akan pesantren mengajarkan tentang videoisme itu. Begini, pesantren sebetulnya kalau boleh jujur adalah tempat di mana nilai-nilai Islami itu betul-betul ingin diterapkan. Akhlak. Jadi begini, yang perlu digarisbawahi bahwa tidak dipungkiri bahwa ada perbedaan status sosial. Dan saya kira Islam pun mengakui itu. Manusia lahir dengan berbagai kedudukan posisi, dan itu sebetulnya sunnatullah. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada orang tua, ada anak, ada murid, ada guru, ada suami, ada istri. Saya kira itu sunnatullah. Tetapi yang dibangun oleh Islam adalah membangun relasi begini. Kalau feodalisme yang kami pahami bahwa yang kuat menindas yang lemah, kan begitu itu. Yang kuat menindas yang lemah. Tetapi di dalam Islam teorinya bukan seperti itu, dan itu yang dipegang oleh pesantren. Bahwa ada yang kuat, ada yang lemah, iya. Tetapi dalam Islam itu yang kuat adalah membela yang lemah, gitu lah. Sementara yang lemah menghormati yang kuat, gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh agama. Jadi bagaimana relasi ini? Jadi saya memahami begini, pesantren itu mengajarkan tentang ketika dia menjadi seorang guru. Misalnya saya ketika dulu jadi seorang santri, maka tanpa paksaan saya akan hormat kepada guru. Cium tangan dari situ adalah panggilan jiwa. Tetapi ketika saya menjadi pimpinan pesantren, maka tidak pernah terbersit dalam pikiran saya untuk nuntut santri cium tangan saya. Malah saya kadang risih begitu itu. Nah, ini penting. Dalil ini kadang
pesantren itu sebetulnya mengajarkan kepada santri untuk membangun relasi, tetapi meletakkan dalil pada tempatnya. Kelak akan ada relasi orang tua dan anak, dan ada dalilnya masing-masing. Ada relasi suami dan istri, ada dalilnya masing-masing. Ada relasi imam dan makmum, ada relasi guru dan murid, dan itu ada dalilnya masing-masing. Nah, begini, saya ingin menjelaskan, dan ini pelajaran, jadi jangan disalahkan bahwa Islam mengajarkan tentang kata Nabi, anzilun nasa manazilahum, tempatkan manusia itu pada tempatnya. Kayak begini, di dalam pesantren itu kita diajarkan memilih imam. Itu Nabi ngajarkan mana yang paling a'la, mana yang ahsan, yang paling bagus bacaan dan semacamnya. Jadi tidak semena-mena begitu, ada standarnya masing-masing. Nah, demikian juga begini. Saya ingin kasih contoh. Ini yang dipegang oleh santri akhirnya. Kata Nabi misalnya, laisa min ummati, bukan termasuk golonganku man lam yujilla kabirana, orang yang tidak menghormati, atau man lam yuqir kabirana, orang yang tidak hormat kepada yang tua, wa yarham sawirana, dan tidak sayang kepada yang muda, wa ya'lamu li'alimina, atau wa ya'rif li'alimina haqqahu, itu. Dan dia tidak tahu bagaimana hak memperlakukan orang alim. Nah, maksudnya begini, agama itu mengajarkan tentang orang yang, jadi Nabi mengajarkan kalau orang tua, maka dia tugasnya adalah yarham sawirona. Jadi kalau yang tua, dia harus menyayangi yang muda, karena kalau tidak, dia bukan termasuk golongan Nabi, golongan umat Nabi. Sebaliknya yang muda, dia harus hormat yang tua, karena itu bagian dari ajaran agama dan tidak diakui umat Nabi, begitu itu. Nah, sama dengan kami ketika jadi guru, Iya. maka yang terakhir Maaf, ini, maka, ya Hmm. terakhir, maka kami ketika jadi guru Ya, lanjut. pimpinan pesantren, maka yang ditanamkan dalam diri kami bagaimana kami melihat santri dengan bi'ainir rahmah, dengan lihat kasih sayang. Sementara santri kami melihat gurunya itu dengan ketakziman, dengan penghormatan, dan itu yang diajarkan Nabi. Itulah yang diajarkan turun-temurun, bagaimana sahabat menghormati Nabi, bagaimana tabi'in menghormati sahabat, dan seterusnya sampai hari ini. Nah, kalau ini dipahami sebagai feodalisme, mungkin oknum iya, di saat ada seorang kiai yang gila hormat harus begini begitu, itu ada penempatan dalil yang salah, dan itu tidak dibenarkan oleh pesantren, dan itu salah. Karena sebetulnya dalil yang benar itu adalah pimpinan pesantren fokusnya adalah memastikan bagaimana anak didik kami dididik dengan baik, kemudian kita pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, sebagai titipan orang tua, sebagai amanah. Nah, begitu itu. Nah, itu yang sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Wafi dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Mustafawiyah Bogor. Jadi mencoba mengangkat tentang terminologi feodalisme yang disematkan ke kiai atau pondok pesantren yang nampaknya itu tidak relevan ya dengan kehidupan yang dilakukan oleh para kiai di pesantren. Selanjutnya kami persilakan mungkin masing-masing bisa mengatur waktu, kurang lebih durasinya 3-5 menit. Selanjutnya kami persilakan Kiai Salahuddin Hamid MA dari DPP Mubalik Indonesia. Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semua kiai, dan mudah-mudahan dari pertemuan kita pada kesempatan hari ini bisa membuka ruang yang lebih baik untuk pesantren ke depan. Dan kebetulan saya sendiri mempunyai Yayasan Mutiara Syahid yang notabene sudah menjadi anggota dari forum
komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah di bawah Pontren, dan sekarang sudah ada direktoratnya yang baru, alhamdulillah. Jadi Bapak-bapak sekalian, ingin menyampaikan ini data yang saya punya dan belum dikembangkan sekarang lagi, bahwa jumlah pesantren itu yang saya catat di sini 2.335, dan yang paling terbesar adalah Jawa Timur. Jadi Jawa Timur ini menempati tempat yang terbesar. Nah, itu DKI Jakarta itu sepertinya hanya tercatat di sini, sebenarnya banyak itu. Kemudian dari data ini kita bisa melihat bahwa Pontren atau pondok pesantren ini semakin hari semakin mendapatkan perhatian yang besar. Dimulai dari sutradara-sutradara yang menyuguhkan, saya ingin melihatnya secara sosial terlebih dahulu, di mana sutradara-sutradara itu mulai maju untuk mengenalkan pondok pesantren. Kalau tidak salah sutradaranya itu namanya saya agak lupa, Bramantio atau siapa itu, yang sangat populer dan sangat disukai pada saat itu filmnya, dan kemudian berkembang ke film Manjada Wajada tentang pondok pesantren Gontor dan seluruhnya. Hal ini setelah kita kaji secara sosial, banyak sekali alumni pondok pesantren itu yang mereka sebenarnya tidak menyebut mereka sebagai santri, tetapi mereka adalah santri gitu. Sebut saja misalnya Profesor Mahfud, itu beliau itu lebih dikenal ke pakarannya dalam hukum daripada kesantriannya di awalnya. Tapi begitu beliau sudah masuk ke taraf nasional, barulah orang mengetahui hal itu. Artinya di sini ada semacam peningkatan yang besar perhatian masyarakat kepada pesantren. Nah, perhatian tersebut saat ini rupa-rupanya ingin diimbangi dengan berbagai framing-framing baru yang seperti terjadi di Trans 7. Hal ini tentu sangat menyedihkan ketika Hari Santri Nasional sudah diakui, kemudian Kiai Ma'ruf juga membuat formula santri, dan kemudian juga ada direktorat pesantren. Kita sangat menyambut baik ini sebagai orang pesantren yang memang hidup di pesantren dan punya niat untuk membuat pesantren, karena pesantren itu tidak mudah untuk membuat pesantren itu. Jadi hal yang hidup di dalam pesantren itu tentu orang luar hanya bisa membaca dari kacamata luar. Mereka hanya bisa menilai dari kacamata mereka, yang baru bisa difahami setelah mereka mendalaminya. Saya baru saja mengikuti wisuda anak saya di Pondok Pesantren Darun Najah, Cipining Liwiliang, dan ada bersama saya itu di antara walinya adalah salah seorang rektor, salah seorang yang memiliki Universitas Pakuan di Bogor. Mungkin ada yang kenal ya. Jadi dia itu tidak punya background pesantren. Jadi tidak ada sama sekali background pesantren di antara keluarganya. Tetapi tiba-tiba saja anaknya bilang dia ingin masuk pesantren. Nah, ini membuat kejutan pada dirinya karena tidak ada keluarganya yang punya background pesantren. Orang yang biasa dengan AC, biasa dengan berbagai macam kenyamanan, ketika dia tinggal di pesantren kaget sehingga beberapa kali pulang. Tapi alhamdulillah bisa lulus sehingga orang tuanya nangis. Nah, kita yang sudah nyantri lama
di mana kita makan, saya dulu pernah makan juga dengan piring plastik. Jadi plastik itu dibikin piring gitu, sesuatu yang mengingatkan kita, dan kita minta doa sebagai barakah kepada kita, kepada kiai. Apa yang diceritakan di Trans 7 itu tidak terjadi di pesantren kami. Dan inilah satu hal yang barangkali juga secara sosial mungkin ada upaya-upaya untuk membenturkan hal ini. Nah, upaya-upaya pembenturan inilah yang harus kita jaga, jangan sampai terjadi pembenturan secara sosial. Dan secara sejarah yang melakukan pembenturan antara santri dengan yang lainnya adalah komunis. Nah, inilah yang sedang dilihat, bahwa saya juga melihat apakah ada kemungkinan, dugaan bahwa di sini ada upaya-upaya komunisme untuk melakukan itu. Tentu ini perlu dibuktikan. Saya kira untuk sementara pembukaan saya seperti itu, dan saya juga ingin mendengar dari yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, terima kasih. Oke, Salahuddin Hamid dari Pulau Gadung ya. Lanjut, kita akan coba minta eksplorasi juga dari beberapa masyayikh yang sudah hadir. Di antaranya dari Banten tadi, Ke Ali Suudi ya, dari ISMI. Silakan, Oke. Ke Ali Suudi, silakan. Baik, kalau beliau masih berhalangan, silakan. Kami minta kesediaan, sudah alhamdulillah hadir bergabung dengan kita psikolog ya, psikolog Bapak Matrioso, yang beliau juga adalah alumni santri Gontor, Pak Imam Ratrioso. Kami persilakan, Pak. Pak Imam, mendengar suara kami? Halo? Ya, masih menunggu. Lanjut, kita yang sudah live saja. Ustadz Ricky Firmansyah dari Ghazalian Institute yang sering menangani kasus-kasus santri ini. Kami persilakan 2-3 menit ya untuk mengeksplor tentang tema kita saat ini. Kami persilakan Ustadz Ricky. Baik, para Yai, terkait dengan isu-isu yang sedang viral di media sosial, baik itu terkait dengan isu terkait di pondok pesantren ada indikasi perilaku atau budaya feodalisme, dan juga terkait isu kekerasan seksual di pesantren gitu. Nah, kali ini saya ingin memfokuskan saja pada isu terkait kekerasan seksual di pesantren ya. Karena memang praktek saya sehari-hari adalah sebagai konselor psikologi Islam. Beberapa kasus-kasus yang saya bantu memiliki latar belakang di dunia pesantren. Memang sempat rame itu ya pernyataan dari Pak Menteri bahwa kekerasan seksual di dunia pesantren itu sedikit gitu, dan media sosial hanya meramai-ramai membesar-besarkan saja. Nah, tentunya kita perlu menyadari bahwa besar kecil itu tergantung tuh, kalau dalam ilmu penelitian itu tergantung dari populasinya gitu. Berapa dari populasinya? Misalnya JPPI itu kan, Jaringan Pengawasan Pendidikan Indonesia, itu menyatakan bahwa 20% ya korban dari kekerasan seksual itu adalah dari kalangan santri. Nah, berapa jumlah populasinya, berapa jumlah orang yang berpartisipasi dalam risetnya, itu jumlahnya adalah 573 orang gitu. Jadi kalau kita menggunakan metode riset
ya kita buat klasifikasi. Jadi tinggi, sedang, rendah gitu. Kalau kita bagi, kalau 30% itu rendah, ya 60% itu sedang, dan 100% atau ya atau dari 60 sampai 100 itu adalah tinggi. Maka ada benarnya Pak Menteri mengatakan bahwa peristiwa pelecehan seksual itu dalam kategori kecil atau dalam kategori rendah karena 20% gitu. Kalau kita buat klaster seperti itu, ya maka dikategorikan itu rendah atau kecil. Dan juga kita juga perlu mempertanyakan juga risetnya itu sampelnya apakah merata sebarannya ya antara sekolah umum dengan pesantren gitu kan. Kita nggak tahu juga, data itu juga nggak dibuka, sehingga kita tidak bisa menilai itu hasil risetnya fair atau tidak begitu. Memang Bapak para kiai, fenomena ini ada, betul. Kami seringkali mendampingi santri-santri yang mendapatkan kekerasan seksual, ya, baik itu dilakukan oleh pengajar, ya, tenaga pengajar, ya, bahkan juga ada yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Itu dari pihak tenaga pengajar, ya, tenaga pendidik. Dan juga ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman sebayanya begitu. Nah, yang kami sorot adalah bukan pada perilaku menyimpang tersebut, tetapi bagaimana proses terjadinya kekerasan seksual itu sendiri. Nah, berdasarkan kami mendampingi beberapa pesantren, Pak Ustadz, ya, umumnya peristiwa ini, ya, peristiwa yang tragis ini, menyakitkan ini, yang tidak layak terjadi di pesantren, ya, ada beberapa pesantren yang menyatakan bahwa ini perilaku normal gitu. Hampir semua pesantren ada peristiwa kayak begini. Jadi orang tua yang menuntut kepada pimpinan pondok, dia menjawab bahwa ini peristiwa ini terjadi juga bukan hanya di pesantren kami, di tempat lain juga ada gitu. Ya, jadi melakukan normalisasi. Yang kedua, umumnya berakhir dalam keadaan damai. Artinya pihak orang tua tidak menuntut dari pihak pesantren. Dengan membuat framing, Bu, kalau Ibu, Pak, kalau Bapak melakukan pelaporan, ya, tentu ini akan menguras tenaga, menguras biaya, dan ini akan menjadi gangguan mental bagi anak Bapak. Jadi di framing seperti itu, ya, sehingga orang tua santri memilih ya sudah berdamai saja gitu. Dan yang ketiga, perilaku umumnya adalah tindakan dari pesantren adalah mengeluarkan si oknum ini gitu. Dan apa yang terjadi ketika mengeluarkan oknum ini? Ya ini sama saja memindahkan sampah ke tempat yang lainnya gitu, ya, sehingga tidak memunculkan efek jera. Nah, kami para konselor, ya, para psikolog mendorong agar perilaku ini, ya, penyimpangan ini yang dilakukan oleh tenaga pendidik, ya, didorong untuk ditindak secara hukum gitu. Maka sivitas dari pondok pesantren perlu tuh diberikan kesadaran bahwa jalan yang paling aman untuk mencegah ini bukan dikeluarkan, ya, tapi harus menempuh jalur hukum. Nah inilah yang akan menimbulkan efek jera gitu. Dan kembali lagi kepada pihak pesantren. Nah, pihak pesantren kenapa tidak mau melakukan itu? Karena umumnya menjaga nama baik, Ustadz, gitu. Kalau peristiwa ini terekspos, ya, kalau orang tua menempuh jalur hukum, maka pesantren kita pasti tuh akan terekspos, karena kan banyak mata tuh di kantor-kantor polisi kan.
Nah, ketika terekspos, maka nama baik pesantren kita akan buruk. Dan citra buruk pesantren di Indonesia itu akan terjadi, apalagi dalam kondisi saat ini. Nah, inilah yang perlu kita berikan pemahaman kepada pemilik pesantren atau kepada pengurus pesantren bahwa jalan yang paling ampuh untuk menghentikan perilaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga pengajar adalah bukan dengan jalan damai gitu, tetapi menempuh jalan hukum di mana si oknum ini harus memiliki efek jera gitu. Sehingga tadi biar ya karena ini dikeluarkan, nah kan si oknum ini hanya memiliki kemampuan mengajar dan dia pindah ke pondok yang lain dan perilakunya ini belum hilang gitu ya. Dan saya berjumpa bukan hanya oknum dari ustadz saja dan juga ada oknum dari ustazah. Nah,